kabar? Hari ini kita ketemu Baik, lagi ya di ya, Insight dengan Silvi sama saya Foni. Hari ini dengar-dengar mau yang dibahas kadar kolesterol, Dok. Nah, betul. Kita mau ayo, coba lihat. kadar kolesterol ya. Punyakah? Setiap orang pasti punya ya kayaknya ya Iya, kadar kolesterol. Cuman mungkin berlebihan atau iya levelnya aja ya. Ya, Mau yang ada yang baik kan banyak, gimana kita kontrol iya. sebenarnya, Gimana kita ya, jaganya aja ya. Tiap orang pasti ada lah itu. ya. Jadi ya, se- tadi Foni sudah singgung. Sebenarnya ya memang kalau di badan kita sendiri yang namanya lemak, Hmm, ya, itu jenisnya macam-macam, hmm, ya. Jadi ada yang katakanlah bentuknya padat, hmm, ya, atau ada juga yang bentuknya cair. hmm. Nah, jadi ada dua jenis tuh, ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya bagian-bagian yang paling kecil dari lemak itu, ya itu biasanya orang sering sebut sekali dengan nama asam lemak. Pernah dengar ya? oh ya. Asam Nah, lemak. mungkin kalau yang umumnya kita dengar tuh asam lemak itu ada yang dikatakan jenuh atau Hmm, tidak jenuh, hmm. Ya, ya. Nah, kalau dari istilah seperti itu, kira-kira yang baik yang mana? bukan yang jenuh. Iya, Ah, jadi memang yang diharapkan yang dikonsumsi itu adalah Hmm, asam lemak dari jenis yang tidak jenuh, hmm. ya, karena itu dikatakan yang Baik. baik, Hmm. ya. Berarti Nah, kan tubuh bagaimanapun tetap butuh lemak, lemak baik iya, dan lemak jahat gitu. ya, ya lemak jahat harusnya ya nggak Ya enggak maksudnya. dikonsumsi sih, ya, iya, ya. Tapi balik lagi, masalahnya adalah kalau kita lihat, kita tahu yang asam lemak tidak Hmm, jenuh itu baik. Cuma kalau sehari-hari hmm. biasanya itu adalah dari justru itu sumber yang. yang tidak enak. Ya, Oh, kalau Dari yang dari makanan jenuh, makanan yang yang kita bisa nggak jarang suka iya, makan. mungkin ya, kalau ya. yang kalau yang jenuh itu Justru yang tiap biasanya hari yang dikonsumsi. betul Waduh, umum, ya. waduh, Jadi umumnya asam lemak jenuh itu adanya di daging. hewan, daging, Oh, ya, hewani, lemak Oh, hewani. iya ya. dok. Saya kemarin baru bikin itu presentasi tentang salah satu binatang berkaki empat. Hmm. Mm, Nah itu dibilang karena binatang itu mengandung apa lemak jenuh yang sangat tinggi. Ya. mm. Nah itu seperti itu mungkin ya. Ya, Hmm. jadi memang sumber yang paling banyak ya itu Hewan, adalah dari hewani. hewan. Nah, Hmm. tapi ya balik lagi, kalau memang kita mengkonsumsi yang baik, ya itu mau nggak mau memang yang dari tumbuh-tumbuhan, Hmm. karena Tumbuh-tumbuhan. memang yang itu yang relatif lebih banyak sumber yang asam lemak tidak Berarti jenuh. memang kita memang mesti kontrol ya. Mau makan tapi mesti bisa balance juga. Jadi jangan Betul, semuanya yang dikonsumsi itu yang ya, hewan-hewan, yang daging-daging. Mm, Sedangkan yang ya sayuran buahan kita tidak. kombinasi lah kombinasi sebenarnya balance lah kayak betul. begitu. Heeh. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari jenis asam lemaknya. Ya. Hmm, Dan di dalam tubuh sendiri hmm, sebenarnya begitu kita konsumsi, diserap asam lemak itu di dalam tubuh. hmm, Nah, terbentuklah beberapa jenis yang namanya lemak tadi, hmm. ya. Nah, ada yang pernah dengar trigliserida? Ya. Nah, Trigisit. trigliserida, Trigliserida. Oh, ini trigli. ya. Ya. Trigliserida. Nah, itu kalau kita lihat ya, apalagi kalau pernah pemeriksaan laboratorium Hmm, ya, trigliserida ini sangat-sangat tergantung hmm. dengan asupan makanan. Oh. Jadi kalau kita makan makanan yang cukup tinggi kadar Hmm, lemaknya, hmm. ya otomatis begitu Ini juga di, tinggi. iya, Trigliseridanya ya, tinggi. Hmm, karena pada saat lemak itu diserap oleh tubuh, hmm. ya, dia diserap dalam bentuk asam lemak dan kemudian trigliserida ini merupakan jenis lemak yang paling simpel yang ada di dalam tubuh kita, Hmm. ya. Jadi justru bagus dong. Kalau Nah, kalau dibilang bagus, ya sebenarnya ini adalah merupakan bahan baku, bahan dasar sebenarnya oh. pembentukan jenis lemak yang lain. Nah, kalau Oh. kita lihat selain trigliserida, pernah dengar yang namanya LDL, Ya. Hmm, ya, HDL, hmm. Mm. ya. Nah, itu sebenarnya adalah jenis lemak yang paling kompleks. Kenapa Hmm. paling kompleks? Karena kalau kita lihat ya ada berbagai jenis lemak, ya. Ada kolesterol, ada juga lipoprotein, Hmm, ya. Lipoprotein itu adalah
gabungan antara lemak dengan protein. Oh, dia ada Ya, lemak sama protein. Ada nah, sendiri-sendiri berat itu ya, Dok ya. ya, nah itu Oh. sebenarnya itu adalah salah satu jenis Mm-mm. dari lipoprotein itulah yang kita sebut dengan LDL tadi, Oh. ya, atau kalau kita mau istilahkan lengkapnya low density lipoprotein, ya, itu yang dikatakan lemak yang jahat. LDL lemak yang jahat. Iya. Nah, kalau yang baik itu adalah yang HDL. HDL HDL. ya. Nah, balik lagi, jadi lipoprotein ini sebenarnya di dalam tubuh kita itu adalah merupakan komponen lemak yang paling kompleks karena di dalamnya itu terdiri dari berbagai jenis lemak-lemak lain. Salah satunya adalah kolesterol. Itu berarti kolesterol itu termasuk di apa? Dalam yang HDL itu. Betul. Oke. Merupakan bagian Iya. komponen dari yang HDL ataupun yang LDL tadi. ya. Nah, tapi ada pernah dengar iklan di TV yang Seperti apa tuh, Dok? mengatakan, katakanlah ada salah satu Mm-mm. kacang, Mm-mm. dia mengatakan bahwa dia bebas kolesterol. Oh ya. Ya. Nah, sebenarnya itu adalah nggak benar, Oh, ya, karena semua istilah atau kacang. pernyataannya. Kenapa? Karena sebenarnya semua jenis tumbuhan Ya. itu Kacang-kacangan nggak bisa membuat kolesterol. yang Kolesterol itu hanya hanya bisa ada di di hewan ataupun kita di manusia. Oh, atau mungkin karena dia tambahin apa gitu kali. ya mungkin maksudnya dalam bentuk pengolahannya. Orang kan sekarang kan udah pintar nih, maksudnya banyak yang udah pintar yang memilih makanan sehat. Contoh misalkan mereka suka ngemil kacang goreng. Nah sekarang kan di produk-produk kan suka jual Ditambahin. kacang yang sudah di roast, yang dipanggang, bukan yang Iya. digoreng pakai minyak. Jadi kan orang lebih milih ya mendingan yang roast ya, maksudnya yang udah di roast itu yang dipanggang, bukan yang Daripada pakai yang digoreng. minyak Ya, gitu. ya mungkin itu adalah untuk ke arah asam lemaknya. Oh, ya. Tetapi balik lagi kalau kita mau pakai istilah kolesterol, sebenarnya Nggak semua cocok. jenis kacang-kacangan itu nggak ada kolesterolnya. Berarti itu tidak tepat penggunaannya ya. Betul. Kecuali kalau itu produk daging-dagingan ya. Iya, Ya. karena Berarti kolesterol itu cuma ada di binatang ya sama binatang kita dan manusia. Ya. Nah, satu hal lagi mengenai kolesterol ini juga sebenarnya sebagian besar kolesterol itu dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Oh. Jadi kalaupun kita konsumsi, ya begitu kita makan, mau tidak mau dia harus dipecah dulu supaya terbentuk asam lemak dan itu yang baru kita bisa serap di dalam tubuh kita. Nah, begitu itu masuk ke dalam tubuh, di dalam tubuh baru dibentuk kembali salah satunya jenis tadi kolesterol. Ya. Nah, kenapa kita kolesterol yang tinggi naik? Mau nggak mau kita harus lihat pembentukan dari tubuh sendiri di dalam tubuh. Karena yang tadi saya katakan 90% kolesterol yang ada di dalam tubuh kita itu dibentuk dari tubuh kita sendiri. Ya. Nah, ada juga orang yang mengatakan bahwa oke, kalau memang kayak gitu, kalau kita tahu kolesterol itu jahat, ya udah kita nggak usah konsumsi kolesterol. Nah, ini juga hal yang salah yang harus kita luruskan. Gitu. Betul. Kenapa butuh? Karena kolesterol sendiri itu dikatakan adalah sebagai bahan baku pembentukan dinding sel. Nah, kita tahu tubuh kita atau badan kita ini adalah terdiri dari sel-sel. Nah, sel itu sendiri dindingnya salah satu komponennya adalah kolesterol. Selain itu juga di kolesterol itu untuk membentuk katakanlah asam empedu atau katakanlah zat untuk membantu penyerapan lemak. Nah, jadi sebenarnya ini memang nggak bisa benar-benar 100% kita menghindari kolesterol. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tubuh yang memang perlu kolesterol. Berarti ini kita harus tahu, maksudnya setiap orang butuh dan setiap orang punya kolesterol. Yang penting kita itu maksudnya menjaga bagaimana itu kadarnya itu maksudnya terpelihara dengan baik, istilahnya balance, jangan
berat, jangan timpang sebelah ya, Dok, ya? Mhm, mhm. Ya, nah dengan kayak gitu kita juga tahu biasanya pemeriksaan di laboratorium Mhm, itu kan Ya, ada batas-batasnya, mhm, ya. ya. Nah, yang kita harapkan kadar trigliserida tadi, Mm-mm. ya, itu di bawah 150 mmm, miligram, Itu ya, normalnya gitu ya. normalnya, mmm, heeh, ya. Begitu juga dengan kolesterol total, kemudian LDL, ya, itu juga ada ada batasnya. batasnya, ya. Nah, Mm-mm. satu hal yang perlu kita lihat lebih detail adalah HDL yang tadi Mhm, kita katakan adalah kolesterol yang baik, mhm, Mm-mm. ya. Nah, beda dengan jenis kolesterol yang lain, mhm, HDL ini kalau di dalam pemeriksaan laboratorium kita melihatnya minimal dia 40 paling miligram. paling sedikit ya. Heeh. Yang baik adalah kalau kadarnya Di atas semakin itu. tinggi. Oh, Nah, oke. ini beda nih Heeh. dengan jenis kolesterol atau Iya. lemak yang lain. Kalau yang Mhm, lain kita harapkan tidak tidak tinggi, tinggi, tetapi tetapi HDL-nya ini musti kita naikkan. betul. Heeh. Jadi inilah yang membedakan HDL dibanding dengan yang Yang baik sama yang kurang baik betul. buat kita Heeh, gitu ya. ya. Nah, saya ada sedikit ilustrasi Mhm, kenapa dikatakan tidak baik, mhm, ya. Jadi kalau saya perlihatkan katakanlah gambaran satu pembuluh darah, mhm, Ya. ya, di dalam aliran pembuluh darah itu ada berbagai macam lemak atau kolesterol mhm, tadi, mhm. Mm-mm. ya. Berbagai Nah, macam lapisan ya. betul, banyak lapisannya. Nah, kalau terjadi sesuatu, katakanlah robekan di dalam dinding Mhm, pembuluh darah, ini adalah tempat awal pertamanya terjadi Oh, apa namanya pembentukan yang kita sebut dengan plak atau sumbatan. oh, Jadi oh, kalau kita lihat mhm, ya mhm, bagian-bagian atau komponen lemak terutama LDL tadi itu akan dapat menembus dinding yang robek tadi, hmm. terjadilah penumpukan di situ sehingga Ada penyumbatan gitu mhm, berarti. betul, Hmm. sehingga lapisan pembuluh darahnya itu semakin menekan ke atas. Hmm. Nah, kalau dia semakin menekan ke atas lambat laun, maka diameter pembuluh darahnya itu menjadi Semakin kecil. kecil. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya sumbatan aliran darah. Jadi jadi ya kalau bisa lama-lama bisa stroke gitu. betul, betul. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ada satu ilustrasi yang saya perlihatkan di sini bahwa tadinya diameter pembuluh darah yang Mhm, lebar tadi karena adanya penumpukan tadi, karena robekan tadi lapisan, Ya. itu menjadi kecil sekali yang bisa mhm, dilewatin. Nah, inilah kalau dia total mau tidak mau harus diperbaiki. Hmm. Lakukan tindakan gitu ya dok. Betul, betul ya. Jadi itu sih yang kita khawatirkan. Nah, kalau memang itu gangguannya atau sumbatannya di otak, ya tadi Foni sudah singgung, itu kita namakan stroke. hmm. Tapi nggak sekedar di otak loh. Kalau Itu memang dia kemana-mana juga Iya karena berarti kan ya. betul badan kita kan banyak pembuluh Pembuluh sel-sel dan darah, darah, pembuluh darah, iya. jadi iya, nggak hanya sekedar di otak, di ya jantung, banyak sih betul. tempatnya. Nah, kalau di jantung itu yang dikatakan penyakitnya mungkin pernah dengar penyakit jantung koroner. Oh, Oh, Nah, ya, tapi itu kita nanti sajalah ah, kita iya, bicara mhm. mengenai itu ya. Yang penting di sini kita tahu bahwa salah satu penyebabnya itu memang karena Sumbatan tadi, iya. betul. Nah dok, karena kalau saya mau tahu itu HDL itu berarti kan mesti tinggi. mhm, Ya. Nah, gimana cara kita ningkatkan HDL itu dok Nah, balik lagi karena ini semua diproduksi di di dalam tubuh di tubuh kita? tubuh, Iya. kita. Jadi agak sulit mengontrol katakanlah kita mau HDL-nya aja yang tinggi. Heeh. mhm, Sementara yang lain Susah jangan ya kalau gitu. diproduksi. Nah, itu kan nggak bisa Iya. ya. Tapi salah satu caranya adalah dengan banyak-banyak exercise, Olahraga. olahraga, Oh, dan juga pemilihan jenis makanan. makanan. mmm, Betul ya. Jadi hindari tadi konsumsi makanan-makanan yang tinggi kadar asam lemak yang jenuhnya mmm, supaya pada saat Hmm. pembentukan relatif itu akan cukup banyak pembentukan juga asam lemak yang Yang buat HDL. HDL-nya itu. Heeh. Nah, kalau lemak
tak jenuh itu makanan-makanan apa sih dok yang bisa dikonsumsi itu? Nah, itu tadi kalau yang kita bilang tidak jenuh, itu biasanya ada dari jenis tumbuh-tumbuhan, Ah, ya. Sayuran Nah, hijau. sayur-sayuran gitu. Bukan. bisa dari Bisa, sayuran, ya, tapi yang jenis kacang-kacangan, Oh, ya, mungkin juga minyak jagung, olive oil, oh, ya, ya ya, ya. itu yang relatif cukup tinggi Kan ada kadar tuh ya orang kandungan. konsumsi olive oil tiap hari gitu. Maksudnya saya rada bingung gitu. Buat apa? Ternyata untuk itu juga berarti ya. Iya, tapi ya balik lagi ya, kalau Mm-mm. kita konsumsi langsung seperti minum gitu ya Mm-mm. nggak 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 efek efek juga ya. ya. Iya. terlalu Mungkin kalau banyak. kita konsumsi sehari-hari mungkin buat makan. Iya, Mungkin maksudnya mungkin bisa Untuk diganti numis dan gitu ya. diganti dengan betul. minyak kedelai ataupun Mm-mm. minyak jagung Saya, tadi. Kalau di rumah sih sekarang kita pakai minyak kedelai kalau nggak minyak jagung buat Ya, tumis sayur. Dan memang kalau kita bandingkan dengan yang biasa ya, minyaknya itu lebih jernih. ya. Dan simple sih sebenarnya kalau kita lihat aja, taruh saja di suhu ruang. oh Karena dia kalau beku atau enggak gitu? ya, Oh. kalau dia beku di dalam suhu ruang, Mm-mm. umumnya ya Ada itu campuran. jenis yang minyak jenuh. Oh. Jadi dia mudah sekali Ada, saya untuk pernah lihat itu menggumpal. biasa di kemasan-kemasan Iya, kalau yang udah mungkin Oh di supermarket gitu ya. mungkin iya, maksudnya mungkin udah lama atau supermarketnya dingin ya. Jadi dia Iya, lama-lama seperti yang beku. tadi kali betul. beku gitu. Ada saya pernah Mm-mm. lihat. Oh justru yang beku itu yang ngandung Jenuh, jenuh Jenuh, ya. yang banyak kandungan asam lemak jenuhnya. Berarti Heeh. nanti cari minyak yang gak beku tuh Fon. Lanjut dok. Nah, jadi seperti yang tadi kita sudah lihat kadar di dalam tubuh kita itu ada yang harus rendah, Harus ada tinggi. juga yang Harus harus tinggi. tinggi. Nah, karena ada dua jenis yang rendah dan tinggi, ya. Nah, agak sulit kalau di dalam medis itu kita katakan yang Maunya HDL aja ya, bagus gitu. ya. Nah, istilahnya kita pakai istilah biasanya adalah dislipidemi atau kadar lemak yang tidak normal di dalam darah. Kadar lemak yang tidak normal. Kenapa kita katakan dislipidemi? Kenapa kita nggak katakan hiper? Ya, karena ada yang abnormalnya tinggi atau abnormalnya rendah. Rendah. Tapi kalau kita lihat faktor resiko, ini cukup banyak nih faktor resiko untuk terjadinya gangguan lemak di dalam darah kita. Ya, genetik. Nah, karena Itu udah tadi nggak bisa diganggu gugat ya. betul. Iya. Kita lihat bahwa sebagian besar itu dibentuk oleh tubuh kita Tubuh sendiri. kita. Jadi kalau memang ada genetik atau faktor keturunan, ada di mana orang-orang tertentu ya itu pembentukan kolesterolnya berlebihan. Nah, kalau seperti ini ya masuk di genetik susah. Berarti kolesterol juga genetik. Ya, ini yang salah satunya ya. Jadi kalau kayak gitu kita istilahkan familiar hiperkolesterolemia. Jadi kadar kolesterol yang tinggi ya memang karena pengaruh genetiknya. Jadi Ya. kalau yang orang kolesterolnya tinggi itu bisa kelihatan dari secara kasat mata gitu aja atau mesti dicek tuh dok? Nah, ini sulitnya. Oh, nggak bisa terlihat ya? Biasanya itu tidak ada gejala. Oh. Jadi kapan kita taunya? Kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketahuan gitu ya? Ya, sebagian besar memang tidak ada gejala. Tapi ya balik lagi, apakah ada gejala-gejala tertentu? Sebenarnya kalau pada pasien atau orang tertentu, ya mungkin bisa dia katakanlah mengeluh, katakan pegal di daerah tengkuknya. Oh di sini nih dok, ada rasa tegang. saya pernah dengar ada ya. yang bilang. Si Sean suka pegel tuh. Tapi benar dok, maksudnya katanya kalau misalnya. Tapi kan nggak selalu, mau nggak selalu mau ya? kita harus periksa Ngecek dulu ya? untuk memastikan kadarnya itu tinggi atau tidak. Karena kalau walaupun begitu bisa aja ada yang benar begitu atau karena salah bantal gitu ya. Memang lagi capek atau pegel gitu ya. Iya. Jadi memang nggak bisa langsung main tebak-tebakan. Kalau mau Iya. pasti harus pergi cek secara Laboratorium. lebih detail gitu. Karena itu salah satu juga tanda kalau tekanan darahnya tinggi. Oh. Bisa juga kan? Iya, benar, tekanan darah tinggi biasanya juga suka dirasakan di leher kenceng, tegang. tegang.
Nah, balik lagi sih, nah, itu kalau kita bicara tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu juga salah satu faktor yang kolesterol tinggi. iya, Oh, Berarti hipertensi sama kolesterol itu berdampingan dong. iya, iya. jadi orang hipertensi ada kemungkinan kolesterolnya juga pasti tinggi gitu. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Begitu juga hal yang sebaliknya ya. Ya. Jadi nggak selamanya hipertensi kolesterol tinggi, atau balik juga nggak selamanya juga kolesterol yang tinggi menyebabkan hipertensi. Tetapi keduanya itu adalah merupakan faktor resiko. Kemungkinan bisa terjadi. Iya. Betul. Iya. Diabetes juga sama. Oh, Ya. pengaruhnya juga. Ya, kadang-kadang orang yang diabetes ya itu juga kendala dengan kontrol kolesterolnya, ya. Jadi dia kesana kemari tuh ya, Dok ya. iya. Ya. Dan satu lagi mungkin ya kegemukan. Jadi obesitas ya itu juga salah satu faktor resiko juga terhadap tingginya kadar kolesterol darah. Ya. Nah, kalau kolesterol tinggi tuh umumnya apa yang dialami tubuh kita gitu loh, Dok? Nah, seperti tadi ya, kan saya juga sudah singgung dalam ilustrasi tadi, yang paling kita takutkan itu adalah dia akan menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau nyumbat pembuluh darah inilah yang memberikan komplikasi lebih lanjut sebenarnya. Ya, kalau terjadi di otak itu kita namakan stroke. Ya, kalau di jantung itu kita namakan penyakit jantung koroner. Dan pencegahannya pun tadi maksudnya dokter udah sempat singgung sedikit ya, secara garis besarnya exercise, rajin exercise sama jaga pola makan. Mau konsumsi yang ada kolesterol nggak apa-apa, tapi dibalance kan dengan yang asam lemak yang tidak jenuh. Jangan semuanya sehari jenuh semua. Tapi yang pasti itu adalah kalau kita bicara mengenai yang kolesterol dengan asam lemak yang jenuh tadi, yang paling pasti itu hindari adalah organ-organ dalam binatang. Oh, oke. Puji Tuhan, saya nggak doyan. Jadi memang jeroan. Itu yang, ya betul, jeroan. Jadi itu yang lebih tinggi ya, Dok ya. Tinggi, cukup tinggi ya. Kemudian seafood dalam hal ini adalah udang, ya, cukup tinggi. Gimana, Cumi Dok? sama. Kepiting? Ya kurang lebih sejenis lah. Jadi kalau untuk seafood yang baik, yang baik itu adalah ikan. Ya, ikan masih. Kalau ikan tuh nggak ngandung apa? Lemak jenuh. Kolesterolnya ada. Oh, ada, ya, tapi atau asam lemaknya ada. Cuma relatif tidak setinggi kalau kita konsumsi udang. Ya. Begitu juga dengan katakanlah yang tadi jeroan itu juga kadarnya kan tinggi sekali. Jadi itu yang harus hindarin sebenarnya. Ya. Nah, itu dihindarin, mau nggak mau kompensasinya adalah perbanyak asupan sayuran. Yang lebih banyak serat ya. Betul. Jadi balance lah. Istilahnya kalau tubuh kita juga tetap membutuhkan asupan dari hewani juga. Jadi di balance. Jadi jangan satu doang ya dikonsumsi. Iya, istilahnya jangan satu jenis itu aja yang kita makan. Gitu. Dan yang berikutnya juga kalau untuk mencegah kayak gini, ya jangan lupa juga berbagai penyakit. Kalau Silvi dan Foni ngikutin juga, hindari yang paling utama tuh rokok. Ya mungkin kita memang tidak merokok, tetapi kalau ada keluarga atau rekan yang itulah yang diharapkan, berhentilah. Karena itu yang paling bahaya ya, Dok. Betul, ya efeknya itu kemana-mana. Ya, termasuk saat ini juga kita sedang bicara mengenai kolesterol. Itu juga salah satu penyebab tingginya kadar kolesterol. Ya. Jadi oke. Nah, kalau sudah tinggi, apa yang mesti kita lakukan? Ya balik lagi. Yang paling utama sebenarnya dari sisi yang tadi, ya, tidak intervensi dengan obat-obatan. Kita coba dulu dengan diet yang rendah lemak atau
rendah asam lemak yang jenuh Jenuh. tadi ya. Nah, kita lihat, kita pantau. Biasanya kalau memang itu bukan karena genetik Mm-mm. ya, tetapi memang ada satu faktor tertentu ya dengan diet yang eh, seimbang tadi Mm-mm. atau yang sudah kita kurangin, kita harapkan dalam waktu 2-3 minggu atau katakanlah 1 Dia bulan, berangsur turun ya. betul. Nah, Tapi kalau sampai misalnya nggak turun-turun, nah ini biasanya kita masih mantau Mm-mm. sampai dengan katakanlah 1-1,5 bulan. oh Kalau oke. dalam waktu sekian lama terus kemudian diperiksa lagi kadarnya kok nggak turun-turun, Mm-mm. ya Mau mungkin nggak mau baru obat. dipikirkan dengan intervensi obat-obatan. Tapi padahal saya sering dengar tuh orang kalau kolesterolnya tinggi langsung konsumsi obat. Berarti kurang Ah, baik juga dong nih, Dok. ya balik lagi, apapun itu yang namanya obat-obatan itu kan tetap adalah zat kimia yang sebenarnya Iya. harusnya nggak boleh Iya. ada. Oh, Makanya kenapa obat-obatan itu selalu harus dikonsultasikan ke ke dokter dokter, iya. supaya kalau memang bisa dihindari Iya. sebaiknya memang tidak dikonsumsi Karena itu juga obat-obatan. bukan salah satu yang baik buat tubuh kita. Kalau Ya, kebanyakan juga akan merusak Iya. fungsi ginjal kita Saya ingat waktu sendiri. kecil ginjal dulu. ataupun hati. Iya. Iya, makanya. Pernah dengar nggak, Foni? Waktu dulu saya suka dengar obat itu racun. Waktu kecil tuh sering dibahas gitu maksudnya. Jadi maksudnya racun di sini nggak selalu membawa kebaikan gitu ya, Dok Betul, ya. betul. Oke. Kalau saya bukan lihat obat itu racun, tapi saya memang tidak suka minum Suka obat. obat, iya. Ya, jadi memang itu pilihan berikutnya. Iya. Kalau memang dengan Udah cara-cara dipantau tapi lain masih nggak masih bisa turun-turun tidak turun. dan mau bisa, nggak mau ya harus betul, didampingin obat buat betul, neken. ya. Mm. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya yang kita harus tahu sama-sama ya bahwa kolesterol itu nggak selalu harus kita hindari Buang. total. Kenapa? Karena masih dibutuhkan oleh tubuh tadi untuk pembentukan Iya. sel, untuk pembentukan hormon ya. Juga dalam hal ini adalah vitamin D itu juga Apalagi tadi itu ya pembentukan Iya, dinding dinding, sel iya. kan, istilahnya itu kan yang nggak terlihat di dalam tubuh kita. Misalkan di dalam ada terjadi misalkan ada robekan ya, kita tidak tahu itu. Tapi kalau andai kata di dalam tubuh kita itu ada yang kita butuhkan terpenuhi, otomatis kitanya juga sehat gitu loh. Iya. Jadi ya mungkin kalau saya percaya sih nggak semua orang maksudnya masih belum mengerti maksudnya perlu nggak sih kolesterol itu gitu loh. Jadi orang hanya tahu ketika kolesterol itu udah jahat. sesuatu yang negatif. Iya. Wah, udah perlu pencegahan apa-apa. Mm. Tapi ternyata hari ini kita juga tahu bahwa setiap tubuh, setiap manusia pasti ada kolesterolnya. Tapi yang penting bagaimana cara kita istilahnya mengatur hidup kita, apa yang kita makan sampai kita bisa menjaga itu selalu di garis normalnya ya gitu, jangan sampai melewati ambang batas normal karena Berarti- ternyata memang butuh Iya. gitu. Berarti nggak baik juga ya, Dok? Maksudnya saya pernah dengar tuh ada orang jaga makan sampai ini kolesterol, itu kolesterol gitu. Jadi dia benar-benar menghindari makanan-makanan yang dikatakan orang mengandung bisa meningkatkan kolesterol gitu. Terus ya sekarang kita tahu sebenarnya kolesterol sendiri kalaupun dihindari total gitu ya, nggak bisa karena Iya. karena itu pembentukan Iya, dalam badan dari kita, badan kita nggak ya. bisa. Nah, Pasti ada kadarnya sedikit pun, tapi mungkin yang memicu banyak, nah Karena tergantung makanannya. makanan yang kita makan gitu. Iya, Kalau iya. saya sih lebih setuju dengan saran Dokter Jaya tadi gitu. Maksudnya cobalah balance, tetap ada ini tapi gitu. jumlahnya yang kita kontrol. Jumlahnya yang kamu kontrol. Betul. Maksudnya nggak usah munafik, tubuh kita butuh gitu loh. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini kan jujur ya, tadi begitu Dokter Jaya kasih ilustrasi apa tadi Yang Pembuluh pembuluh darah. darah. aja, saya amazing maksudnya tubuh kita diciptakan begitu detail, begitu kompleks, begitu rumit gitu buat Tuhan buat menopang hidup kita. Andai kata kita nggak jaga baik-baik ya kita nggak menghargai Apa Tuhan yang udah Tuhan kasih ke kita gitu. Jadi maksudnya wah ini begitu rumitnya. Itu tadi baru sel loh, baru satu sel loh. Iya. Dan tadi Dokter Jaya bilang badan kita di atas bawah tuh nggak tahu berapa banyak Iya.
sel-sel pembuluh-pembuluh Pembuluh darahnya. darah. Nah, bisa dibayangin sumbat satu macet semua, macet Iya. total akhirannya ya dok ya. Berarti ya Ya, haruslah terutama menghargai. pembuluh darah yang ada di otak dan Di jantung jantung Itu ya. lebih fatal ya dok ya kalau Ya. sampai mampet ya itu. Itu Mm-mm. lebih fatal karena penyakitnya udah langsung stroke. Dan kita tahu sendiri stroke kan biasa kan langsung ke apalagi ke otak ya. Mm-mm. Pusatnya di sini. Atau dia hidup pun ininya nggak bisa dipakai, ya seperti Oh, jangan-jangan kalau misalnya orang stroke yang kita udah lihat ya, dia masih hidup tapi tuh kayak enggak koma. Kalau udah masuk dalam koma itu gimana dok? Maksudnya kan berarti kan dia udah komplikasi, udah ini ya, berarti ada penyumbatan juga ya biasanya ya? Iya, jadi balik lagi kalau kita bicara, sebenarnya ini topik tersendiri lagi oh nih. iya Kita beda coba, ya. Oke. tapi sepintas saja, stroke itu kan gangguan pembuluh darah di otak. Iya. Tergantung sebenarnya bagian mana dari Otaknya. otak, Oh. ya. Oh, Jadi kalau kita lihat di bagian otak kita sendiri, katakanlah di bagian belakang, ya itu adalah pusat penglihatan. Ya. Ya, bagian depan itu adalah untuk analisa, ya. Nah, ataupun kecerdasan adanya Iya. di bagian depan. Iya. Nah, tergantung kalau dia stroke-nya terkena pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan di pembuluh darah yang di belakang, Iya. artinya adalah kemungkinan Bisa yang buta. ada gangguan adalah Penglihatannya. penglihatannya gitu. Nah, kalau di depan ya Jadi dari Kecerdasannya. betul ya. Analisanya Mm-mm. Nah, gitu. makanya lihat kan kompleks banget kan. Nah. Nyumbat satu, error semua. Mm-mm. Dan gak ada gantinya itu. Itu serem gitu. Makasih dok buat hari ini. Akhirnya kita tahu bahwa kolesterol gak selamanya itu selalu jahat. Tetapi Ada yang yang kita menjadikan, perlukan. iya jadi yang menjadikannya itu berlebihan ya tergantung Kitanya. kitanya. Makanya semuanya itu kembali ke kita. Jadi untuk sehat kita harus bisa menjaga semuanya sesuai pada porsinya. Makan, jaga. Tetap ada asupan dari daging-dagingan, hewan-hewan dan beserta sayur-sayuran semuanya sehat, balance, makanya itulah badan kita semuanya bisa terjaga dengan baik. Makasih Dokter Jaya, kita akan ketemu lagi ya di berikutnya untuk membahas topik-topik yang lain lagi yang tentunya Pasti menarik. menarik, terus bukan menarik aja, membuat kita tuh semakin pintar Tambah pintar, akan pengetahuan, tahu oh ini boleh, ini nggak boleh, bagaimana cara Selama mencegah ini selamanya. cuma denger Ya, gini, cuma ternyata denger-denger. kenapa nggak Iya. tahu ya. Oke dok, sampai ketemu di acara Makasih, berikutnya. Dok. Makasih. Sama-sama. Iya.